Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Abri dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Angkatan tahun 2021. Di sini di tugas 3 dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dari dosen pengampu Dr. Rian Arthur MPD. Di sini saya akan menjelaskan perihal Cooperative Based Learning sebagai metode pembelajaran dari mata pelajaran gambar teknik. Di sini saya menggunakan kompetensi dasar memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan dari mata pelajaran gambar teknik. Gambar teknik sendiri adalah mata pelajaran yang biasanya ada pada prodi desain dan permodelan informasi bangunan di sekolah menengah kejuruan. Gambar teknik sendiri merupakan bahasa teknik, yaitu suatu alat yang menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan ini adalah dari seorang juru gambar kepada pembuat gambar, menurut Raharjo dan Kemuning tahun 2020. Mata pelajaran ini biasanya disampaikan dalam bentuk teori dan praktek. Dalam teorinya sendiri, materi yang diajarkan biasanya berupa dari pengertian gambar teknik, macam-macam gambar teknik, dan dan peralatan-peralatan gambar teknik. Dalam kompetensi pembelajaran memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan pada mata pelajaran gambar teknik, biasanya akan membahas macam-macam peralatan dan fungsinya dalam penggambaran 2 dimensi dan maupun 3 dimensi. Jenis peralatan gambar biasanya dibedakan menjadi 2 menurut atau berdasarkan cara penggambarannya. Ada yang namanya peralatan gambar manual dan peralatan gambar menggunakan software. Adapun gambar manual merupakan gambar yang menggunakan kertas dan pensil atau alat tulis sebagai media pembentukan atau penggambarannya. Biasanya menggunakan kertas ukuran A4 sampai A3 atau mungkin sampai ke A0 juga. Biasanya peralatan lainnya untuk alat tulisnya biasanya pensil, bisa berupa dari A4 atau mungkin B4 atau B sampai ukuran HB. Lalu bisa menggunakan rapido, penggaris, mistar, atau penggaris. Lalu juga menggunakan penggaris segitiga. Lalu ada pun penggambaran menggunakan software, biasanya penggambaran dengan menggunakan laptop atau menggunakan komputer, yang mana komputer atau laptop sudah diinstal atau dipasang software penggambaran. Biasanya software-software ini seperti AutoCAD, Archicad, Revit, lalu SketchUp, dan software-software gambar lainnya. Nah, biasanya kelebihan dari gambar manual sendiri ini lebih teliti dalam penggambarannya, namun membutuhkan waktu yang lama, dikarenakan dalam produksinya masih menggunakan tangan sendiri dari penggambar itu sendiri, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan keunggulan dari gambar menggunakan software sendiri memiliki waktu dalam pembuatan yang lebih cepat dan juga lebih um, menghemat budget yang dikeluarkan dikarenakan hanya menggunakan peralatan yang lebih sedikit dan juga lebih efisien. Namun hasilnya pun tidak bisa terlalu diandalkan ya karena kan bisa saja terjadinya suatu kesalahan. Berdasarkan konteks dari mata pelajaran gambar teknik, bisa kita terapkan metode pembelajaran cooperative based learning, di mana menurut Ekman, model pembelajaran ini adalah suatu metode pembelajaran yang membentuk kelompok kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Nah, dalam kompetensi dasar memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan, peserta didik akan disajikan pengertian macam-macam dan jenis dari peralatan gambar teknik, yang mana akan menjadi lebih menarik jika menjadi suatu bahan yang diskusi. Nah, atau tidak hanya disampaikan oleh pendidik itu sendiri, dikarenakan apalagi di sini peserta didik sudah menginjak usia SMK atau sekolah menengah ke atas yang pastinya memiliki cara berpikir dan kreativitas yang sudah lebih tinggi daripada usia-usia SMP atau usia SD.
Di sini pastinya pendidik harus bisa menyesuaikan dari metode pembelajaran yang digunakan agar bisa sesuai untuk mengembangkan cara berpikir dalam usia-usia SMK. Tentunya kita sebagai pendidik tidak bisa membatasi atau menahan dari kreativitas peserta didik agar bisa mengembangkan potensinya dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya cooperative based learning, peserta didik tidak hanya menerima ilmu dari sudut pandang, karena peserta didik akan mencari pandangan-pandangan lain dari sudut pandang lain dari berdiskusinya dengan teman-teman lainnya. Nah, karena tidak berasal dari satu sumber, sehingga potensi peserta didik bisa lebih berkembang dengan adanya masukan-masukan atau mungkin potensi-potensi atau ilmu-ilmu dari luar yang bisa mengembangkan potensinya. Peserta didik harusnya didorong lebih aktif dalam pembelajaran agar tidak terjadi kebosanan dan monotonnya pengajaran disampaikan. Nah, dalam cooperative based learning, pendidik pastinya akan terdorong lebih aktif karena perlunya ada diskusi dalam pembahasan atau materi yang diajarkan oleh si pendidik. Pendidik akan mendorong peserta didik untuk berdiskusi untuk menghasilkan suatu pembahasan atau suatu em, catatan atau kesimpulan yang menjadikan hasil dari materi yang diajarkan. Peserta didik akan mengembangkan cara berpikirnya dan juga kreativitasnya dalam mendalami pengetahuan yang didapatkannya. Nah, dengan adanya pembentukan kelompok kecil juga, peserta didik bisa berdiskusi perihal materinya. Nah, dengan macam ini juga peserta didik akan terdorong lebih aktif dalam diskusi untuk mencari tahu dan kerjasama kelompoknya menjadi lebih bagus. Dengan adanya cooperative based learning, yang mana pembentukan kelompoknya secara kecil-kecil namun tetap sistematis dalam diskusinya, akan menjadikan peserta didik bisa lebih aktif dalam mengembangkan pengetahuannya, cara berpikirnya, dan kreativitasnya, sehingga tidak membatasi potensi yang dia punya. Demikian penyampaian presentasi dari saya. Di sini saya melampirkan referensi-referensi yang saya gunakan. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.